Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Logika Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma. Nah, di sini ada definisi dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah berhingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Ya, algoritma juga adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, kita sudah belajar sebelumnya mengenai logika ya. Di dalam logika juga terdapat algoritma ya, ini disebut dengan algoritma. Namun untuk algoritma di sini adalah algoritma dasar ya, yang kita belum belajar mengenai algoritma-algoritma yang ada pada komputasi gitu secara keseluruhan. Jadi ini algoritma secara umum. Nah, di sini ada contoh algoritma ya. Jadi tadi pengertian dari algoritma adalah urutan langkah-langkah sebenarnya gitu. Jadi langkah-langkah berdasarkan memecahkan masalah logika, masalah sehari-hari gitu ya, ataupun menyelesaikan masalah dari matematika gitu. Nah, itu disebut algoritma ya. Nah, contoh ini algoritma yang langkah-langkah ya, algoritma yang digunakan untuk masalah logika gitu ya, masalah logika ataupun masalah yang di kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 wadah ya. Wadah A itu atau bejana A itu diisi oleh larutan warna merah, terus bejana B itu larutan warna biru, dan bejana C ini kosong ya, nggak ada larutan sama sekali. Nah, di sini bagaimana kita bisa menuangkan kedua bejana ya sedemikian sehingga A berisi larutannya warna biru nih, dan B berisi larutan warna merah gitu ya. Nah, gimana biar bisa bertukar posisinya gitu. Nah, langkah-langkah algoritmanya adalah yang pertama, tuangkan wadah A atau larutan merahnya ke C ya. Larutan merahnya ke C. Nah, kemudian otomatis yang A akan jadi kosong gitu ya. Yang ini jadi merah, yang ini jadi kosong. Nah, lalu di si bejana B-nya kita pindahkan ke A ya, sehingga si bejana B-nya menjadi warna biru. Nah, yang di bejana C yang larutan warna merah pindahkan ke B. Nah, otomatis hasil akhirnya akan seperti ini, bertukar ya. Tadi adalah langkah-langkah logis atau langkah-langkah logika gitu. Apakah kita bisa menuangkan menuangkan larutan ini bertukar gitu ya tanpa adanya wadah C gitu ya. Ya bisa jadi kalau kalian penyihir gitu ya, ataupun kita menuangkan dua-duanya kan jadi bercampur dan sebagainya. Makanya di sini disediakan harus ada wadah C sebagai tambahan gitu ya untuk pemindahan sementara. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk ada algoritma sehari-hari ya. Contohnya algoritma membuat kopi. Misalnya jika seorang ingin membuat kopi, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama menyiapkan bahan-bahan, terus air panas secukupnya, dimasukkan ke dalam gelas, tambahkan kopi, gula, creamer secukupnya, aduk kopi sampai tercampur lalu dihidangkan. Nah, sebenarnya untuk menyiapkan bahan-bahan ini ya, jadi masih ambigu bahan-bahan apa gitu ya. Bahan-bahan kan banyak, bahan-bahan kopi gitu. Nah, alangkah lebih baiknya yang pertama menyiapkan bahan-bahan secara rinci. Misalnya di sini bahan-bahan yang harus ketika diproses di dalam proses ini disebutkan gitu. Misalnya di sini ada kopi, gula, creamer gitu ya, ataupun ada gelas, ada air gitu. Berarti di sini kita tambahkan menyiapkan bahan-bahan berupa gitu ya. Air, kopi, gula, creamer, gelas, ya udah gitu. Nah, kalau misalnya di sini disebutkan disiapkan alat-alat bahan-bahannya ya, maka ketika diproses ya ada berarti air panas secukupnya dimasukkan ke dalam gelas karena tadi kita udah siapkan gitu ya. Nggak mungkin misalnya air panas secukupnya dimasukkan ke dalam panci karena panci tadi pada awalnya nggak disebutkan kenapa di sini jadi panci gitu ya, jadi nggak masuk akal. Harusnya ya gelas karena yang disiapkan adalah gelas. Lalu di sini tambahkan kopi, gula, creamer secukupnya gitu. Kalau misalnya di sini tiba-tiba ada susu gitu, nah itu jadi salah karena tadi ketika kita menyiapkan bahan-bahan
susu nggak kita siapkan gitu ya. Jadi kita tambahkan yang kita sebutkan gitu. Oke, selanjutnya di sini aduk kopi sampai tercampur ya. Aduk kopinya sampai tercampur. Nah, ini lalu siap dihidangkan gitu. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan ya dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam masalah komputasi numeris. Nah, tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, ataupun lambat dan tidak efisien. Seperti tadi, ketika bahan-bahan yang tidak kita siapkan tapi kita sebutkan di dalam prosesnya, ya otomatis error gitu, nggak sesuai. Ya, jadi harus sesuai dengan bahan-bahan yang disiapkan. Sama halnya seperti nanti algoritma pada pemrograman komputer. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada struktur kendali. Kita belajar mengenai di algoritma ada beberapa struktur kendali ya, atau pengaturan alur diagram dan mempunyai rangkaian-rangkaian perintah. Di sini ada 3 struktur kendali. Yang pertama ini ada sequence ataupun urutan. Jadi kalau misalnya sequence atau urutan itu langkah-langkahnya disebutkan satu persatu dari mulai action pertama, action kedua sampai action ke N ya, ataupun ke berikutnya. Ya, contoh dari ini ya, dari menyiapkan algoritma membuat kopi, nah itu adalah sequence ya, ataupun urutan. Jadi di sini nggak ada decision ataupun nggak ada pertanyaan gitu ya. Apakah misalnya di sini jika air panasnya dimasukkan ke dalam gelas, maka bla bla bla. Jika air panasnya dimasukkan ke dalam panci, maka bla bla bla. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, berarti itu adalah struktur kendali keputusan ataupun decisions. Ya, di sini ada false and true ataupun ada pertanyaan ataupun ada another sequence ataupun ada beberapa pilihan lain gitu ya. Nah, itu masuk ke decisions. Terus selanjutnya di sini ada pengulangan. Nah, kalau pengulangan itu gimana? Yaitu dengan while conditions ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya jika airnya panas gitu ya, maka masukkan ke dalam gelas gitu. Jika air sampai airnya panas, maka dimasukkan ke dalam gelas. Kalau misalnya airnya belum panas, dia akan terus memasak gitu ya sampai panas. Nah, itu jadi berulang-ulang ya kalau misalnya repetition atau pengulangan gitu. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, maka dia akan berhenti. Nah, soalnya representasi algoritma. Jadi gimana caranya kita mempresentasikan algoritma gitu ya. Nah, kita tadi sudah belajar sebenarnya. Yang pertama kita dalam bahasa natural ataupun bahasa manusia ya. Mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manusia lainnya lah gitu ya. Tapi sering membingungkan gitu. Kecuali memang kalau misalnya yang langkah-langkahnya membuat kopi, yaitu lebih cocok menggunakan bahasa manusia gitu. Kecuali kalau misalnya ada beberapa algoritma matematika yang kita tulis secara langkah-langkah seperti ini, ya kita akan sulit membacanya gitu ya. Jadi di sini yang kedua ada menggunakan flowchart ataupun diagram alir. Bagus ya secara visual, akan tetapi repot kalau misalnya algoritmanya panjang gitu ya, ataupun algoritmanya sangat kompleks gitu ya. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam diagram flowchart gitu. Kalau flowchart ini pastinya akan dipisah gitu ya untuk algoritmanya. Nah, soalnya di sini menggunakan pseudocode sudah lebih dekat ke bahasa pemrograman namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Jadi pseudocode ini adalah suatu code ya yang dekat ke bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa Python, bukan bahasa Java gitu ya. Tapi yang memang pseudocode ini ada lambang-lambangnya atau simbol-simbolnya tersendiri gitu. Nah, soalnya di sini ada algoritma dalam bahasa natural ataupun bahasa manusia. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Misalnya di sini ambil bilangan ini untuk menghitung atau mencari bilangan maksimal ya. Misalnya di sini ambil bilangan pertama dan set max sama dengan bilangan pertama. Nah, bingung nggak? Ya pasti teman-teman bingung ya. Gimana kita membayangkan bilangan pertama dan set max dengan bilangan pertama? Kalau misalnya kita uraikan seperti ini, kalau dalam bahasa manusia atau bahasa natural ya kita pasti bingung. Ya, apabila bilangan kedua lebih besar dari max, set max sama dengan bilangan kedua. Nah, itu apa gitu ya? Jadi kita juga nggak mengerti untuk ambigu ya ketika kita
menuliskan hal seperti ini dengan bahasa manusia. Jadi kalau misalnya langkah-langkah membuat kopi lah, membuat mie instan gitu. Nah, itu masih masuk akal gitu menggunakan teks bahasa manusia. Kita tanpa harus kita bikin flowchart gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk algoritma seperti ini gitu ya, menghitung gitu bilangan pertama atau menghitung ganjil genap gitu. Biasanya kita bingung. Ya harus berupa simbol ataupun ada beberapa diagram. Nah, soalnya kalau kita lihat dengan algoritma dengan flowchart, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya ya. Jadi kita bisa melihat simbol-simbol dan juga diagram-diagram ya, alurnya, terus simbolnya dan lain. Lalu di sini mulai ya, terus di sini ada max bilangan pertama, terus ada decision ya, di sini ada decision. Jika nilai maksimalnya lebih kecil dari bilangan kedua, kalau misalnya iya berarti nilai maksimalnya berubah jadi bilangan kedua. Kalau misalnya tidak, lanjut ke bilangan ketiga dan seterusnya gitu ya. Dan selesai gitu. Kalau misalnya kita tuangkan ke dalam flowchart algoritma yang seperti ini ya. Algoritma yang seperti ini itu lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa melihat alurnya, dan juga flowchart itu ada simbol-simbol tertentu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini flowchart, misalnya flowchart diagram. Ya, jadi teman-teman cek sendiri untuk simbol-simbolnya. Gitu ya, simbol-simbol flowchartnya. Jadi ada banyak contohnya. Kita coba yang di sini. Nah, teman-teman coba baca aja di sini. Jadi flowchart ini ada beberapa detailnya gitu ya. Nah, misalnya kayak tadi kita ada decision ya, terus ada proses, terus ada terminator ataupun awalan gitu ya, simbol yang menyatakan awal atau akhir menggunakan simbol ini. Lalu di sini ada proses ya, diproses. Lalu di sini decision ternyata ya, decision, dan juga ada proses lagi. Itu sampai di sini selesai dan mulai dengan logo yang sama ya. Terus kalau ada inputan berarti jajar genjang gitu ya. Terus manual operation, ada dokumen seperti ini, ada display, ada preparation. Kalau misalnya yang lebih kompleks gitu. Oke. Soalnya di sini ada algoritma dengan pseudocode ya. Nah, pseudocode simbol misalnya ya, ataupun sintaks. Nah, kita bisa lihat di sini ada simbol-simbol pseudocode lah ya. Sebentar, bukan simbol ya, pseudocode. Nah, untuk pseudocode itu ada banyak ya untuk sintaknya, misalnya front end style, Pascal style, C style gitu ya. Jadi ini yang lebih dekatnya aja sih gitu. Ya, terus ada segment, comparison, arithmetic, floor, logical, sum ya. Terus di sini ada algorithm. Jadi contohnya di sini example, terus algorithm for full chord is misalnya. Ya, tinggal ditulis aja. Terus di sini tinggal ditulis inputnya grab G with flow capacity C, source node S, sink node T. Terus output terus ya apa gitu. Nah, kalau misalnya ada for berarti for each edge in G F. Nah, tanda ini adalah sama dengan ya, pengganti dari sama dengan. Jadi menggunakan tanda panah gitu ya. Nah, sebenarnya di sini untuk while gitu ya. Untuk while let for each returns ya hampir sama lah sama bahasa pemrograman gitu. Untuk pseudocode-nya. Oke, untuk pseudocode ini lihat ya yang mencari max tadi. Max sama dengan bilangan pertama. Yang pertama jadi if jika maksimalnya kurang dari bilangan kedua, maka maksimal adalah bilangan kedua. Jika maksimalnya lebih kecil dari bilangan ketiga, maksimalnya bilangan ketiga. Gitu ya. Jadi untuk mengubahnya ini cukup diberikan seperti ini untuk pseudocode.
Karena ini hampir mirip ya, seperti bahasa pemrograman. Nanti kalau misalnya di-convert ke Java ataupun Python, ini mudah gitu. Oke, selanjutnya ini sama ya. Nah, pseudocode untuk flowchart. Lalu kalau misalnya pseudocode untuk pseudocode-nya seperti ini, action 1, action 2, action n. Terus di sini if condition then bla 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 else bla bla and if gitu kalau keputusan. Kalau while ini pakai condition, action and while. Ya, repetitions. Oke, selanjutnya ini ada contoh menggunakan bahasa pemrograman ya. Di sini ada sequence. Nah, lihat contoh dari sequence. Misalnya ini ada harga asli sama dengan 20.000 potongan 2.000 ya. Nah, terus di sini harga setelah potongan. Jadi kalau sequence itu yang pertama yang dieksekusi adalah harga asli 20.000, oke, potongan 2.000, harga setelah potongan ya. Harga asli kurangi potongan, terus harga final sama dengan harga setelah potongan kali 1,1 print harga final. Oke, jadi ini sequence, jadi bertahap untuk pengerjaannya. Oke, nah selanjutnya di sini ada keputusan. Jadi untuk keputusan tadi ya, itu adalah decision atau keputusan. Misalnya di sini kita mau masukin nilai suhu ya, inputan suhu, lalu print suhunya, lalu di sini ada keputusan. Jika suhunya lebih dari 37, maka suhunya tinggi. Jika tidak ya, else atau perintah yang lainnya, suhunya rendah gitu. Ya, jadi ada decision gitu ya. Jadi nggak di print semuanya gitu ya, nggak di print jadi tergantung dengan if dulu gitu ya. Jadi nggak di print suhu tinggi suhu rendah, jadi tergantung dari kondisi di sini, kondisi diinputkan kita. Misalnya kita nginputin 38 ya, yang akan di print adalah yang ini, suhu tinggi gitu. Oke, itu keputusan. Terus ini juga ada contoh keputusan yang lain. Lalu ini ada pengulangan ya. Misalnya kita mengulang bilangan mengulang 10 kali ya. Ulang sama dengan 10 kali. For i in range ulang. Jadi mengulang i 10 kali. Print perulangan ke indeks apa. Jadi for index in range ulang. Nah, di sini kenapa sampai 9? Karena pada range ataupun pengulangan di sini ada 10 dan juga selalu dihitung dari angka 0 ya. Biasanya diambil dari array. Nah, soalnya di sini pengulangan sama ya. Untuk menentukan bilangan genap ya, for i in strength 10, cek jika i-nya bilangan genap. Berarti if i modulus 2 atau i-nya habis dibagi 2 sama dengan 1, maka continue print i gitu. Kalau misalnya habis dibagi 0 kan itu di print dia. Kalau misalnya habis dibagi 1 dia akan skip ataupun continue. Berarti kalau misalnya habis dibagi 1 kan ganjil ya. Tuh. Oke, nah itu dia teman-teman untuk materi di algoritma ya. Jadi teman-teman telah belajar beberapa tata cara ketika kita merepresentasikan algoritma menggunakan bahasa manusia, flowchart dan juga pseudocode. Oke, nah tugas teman-teman silakan baca terlebih dahulu untuk tugasnya. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang simplifikasi dan falsifikasi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di sesi